Terminal Kalideres Jakarta Barat sudah mulai dipadati pemudik yang memilih pulang kampung lebih awal. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di arus mudik Lebaran 2024. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 28 juta warga Jakarta akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun 2024. Diperkirakan ada sekitar 1 juta orang yang akan meninggalkan Jakarta melalui jalur darat. Hal ini terlihat di Terminal Kalideres yang sudah mulai dipadati pemudik yang memilih pulang kampung lebih awal. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, Dishub DKI Jakarta telah menyiapkan 150 unit bus cadangan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait arus mudik Lebaran, kami telah terhubung dengan rekan Ayah Nufus yang telah berada di Terminal Kalideres Jakarta Barat. Selamat siang Ayah, bagaimana situasi arus mudik di Terminal Kalideres? Ya, selamat siang Angel dan pemirsa. Situasi terkini di Terminal Kalideres ini dari pagi tadi terpantau normal, bahkan cenderung sepi. Ini artinya hanya transportasi umum seperti Transjakarta dan juga angkutan kota saja yang beroperasi sejak pagi tadi dari pantauan kami. Dari pihak petugas Terminal Kalideres sendiri mengatakan memang belum nampak secara signifikan sejumlah pemudik yang ingin melakukan keberangkatan lebih awal karena memang diperkirakan untuk tanggal arus mudik sendiri ini akan mulai sejak tanggal 3 April 2024 nanti, dan untuk puncaknya ini diperkirakan akan terjadi 3 hari menjelang Lebaran atau lebih tepatnya sekitar tanggal 8 hingga 9 April 2024. Sementara untuk arus balik sendiri ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 16 hingga 18 April 2024. Sementara memang untuk data sendiri dari pihak petugas Terminal Kalideres ini belum bisa memastikan apakah tiket ini sudah terjual, dan untuk harga tiket sendiri pun ini belum ditentukan untuk ambang batas atas dan juga ambang batas bawah. Ini akan nantinya hasil keputusan dari Kementerian Perhubungan yang saat ini masih belum diputuskan. Dan untuk di Terminal Kalideres sendiri ini diperkirakan akan ada lonjakan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yang mana jika tahun lalu ini sudah terjual sekitar 6.000 hingga 7.000 penumpang yang melakukan perjalanan dari Terminal Kalideres. Tahun ini diperkirakan akan ada lonjakan, yakni sekitar 8 hingga 9.000 penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik. Sementara untuk di Terminal Kalideres sendiri ini tidak menjadi salah satu tempat pemberangkatan mudik gratis, sehingga memang diperkirakan tidak akan ada terjadi hal-hal yang abnormal di Terminal Kalideres sendiri. Dan untuk persiapan sendiri ini sudah dipastikan 80% rampung untuk menerima pemudik yang akan melakukan perjalanan dari Terminal Kalideres sendiri. Dan untuk posko juga pun sudah disediakan sejumlah posko, mulai dari posko terpadu yang nantinya akan ada sejumlah aparat gabungan untuk melakukan keamanan, kemudian juga posko kesehatan untuk memfasilitasi supir dan juga penumpang. Bahkan nantinya akan ada posko untuk pengecekan kendaraan yang disediakan oleh Terminal Kalideres sendiri untuk mengecek apakah kendaraan ini layak jalan dan kondisi dari supir sendiri ini prima untuk melakukan mudik ke sejumlah daerah seperti Pulau Sumatera, kemudian juga Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Sementara demikian, Angel, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ayah atas informasi yang disampaikan dari Terminal Kalideres Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, menjaga kesucian bulan Ramadan, petugas gabungan menggelar razia penyakit masyarakat di Jakarta Timur. Hasilnya, petugas mengamankan sejumlah PMKS dan ratusan botol minuman keras serta obat-obatan tanpa izin. Razia penyakit masyarakat digelar aparat TNI Polri, Satpol PP, BPOM, dan Suku Dinas Sosial dan Perhubungan di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur Senin malam. Di Jalan Cakung Cilincing, petugas mengamankan 4 orang PMKS yang sempat berupaya melarikan diri. Pengamen jalanan dan juru parkir liar ini langsung dibawa ke kantor Suku Dinas Sosial guna diberi pembinaan. Di Jalan Stasiun Cakung, petugas menemukan sebuah toko yang menjual miras tanpa izin. Di sini petugas menyita 179 botol miras dari dalam toko. Petugas juga mengamankan ratusan butir obat-obatan tanpa izin dari sebuah warung yang terletak di kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.
Untuk obat-obatan ini kita bekerjasama dengan BPOM yang sudah kita cek, ternyata tidak ada izin dan memang obat ini seharusnya tidak berada di warung-warung. Razia ini akan terus dilakukan selama bulan suci Ramadan hingga malam takbiran mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, sekolah menengah kejuruan negeri di wilayah pedalaman di Kabupaten Timor Tengah Utara NTT belum tersentuh pembangunan. Kodim 1618 Timor Tengah Utara bersama pemerintah daerah setempat membangun kembali gedung sekolah dalam bentuk permanen dengan kapasitas 5 ruang kelas. Aparat TNI gabungan bergotong royong bersama masyarakat setempat bahu-membahu menyelesaikan pembangunan. Program ini memfokuskan untuk mengubah fasilitas pendidikan di pelosok negeri sekaligus menjadi jembatan asa bagi siswa terpencil agar para siswa dapat mengenyam pendidikan setara dengan daerah lainnya di Indonesia. Pemirsa, sejumlah kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Mereka ingin mengawal jalannya sidang perselisihan hasil pemilu 2024 sekaligus menyatakan keprihatinan terhadap praktik nepotisme yang terjadi di MK. Pernyataan keprihatinan kepada Mahkamah Konstitusi, berikut dukungan dan sekaligus ingin mengawal persidangan Mahkamah Konstitusi besok tanggal 27 Juli dan seterusnya terkait dengan persidangan perselisihan hasil Pilpres 2024. Mengapa pernyataan itu pernyataan keprihatinan? Karena kita semua tahu Mahkamah Konstitusi sejak perkara 90 PUU 21 2023 sampai saat ini masih berada dalam cengkraman nepotisme atau dinasti politik di mana Hakim Konstitusi Anwar Usman sampai saat ini masih berada di dalam lingkaran Mahkamah Konstitusi dengan tugas sebagai seorang Hakim Konstitusi. Ya. Yang kedua, ya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9 itu sendiri besok ini merupakan salah satu yang akan menjadi sesuatu yang menjadi bisa saja dia. Pemirsa, Pertamina memastikan pasokan BBM dan LPG cukup untuk menghadapi sisa Ramadan dan Lebaran tahun ini. Pertamina meminta masyarakat tidak perlu khawatir sebab Pertamina akan melakukan penambahan stok untuk setiap jenis BBM dan LPG. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengaku Pertamina terus mengoptimalkan penggunaan digitalisasi dengan memonitor secara real time dan online untuk memantau distribusi dan pasokan BBM dan LPG. Nike juga mengajak masyarakat untuk menggunakan transaksi non-tunai atau cashless dalam membeli BBM guna menghindari antrian. Tahun ini kita prediksi ada peningkatan sampai 56% yang mudik. Jadi 71% penduduk Indonesia ini akan melakukan mudik. Dan untuk itu Pertamina menambah pasokan yang sangat lebih dari cukup. Dan kami pun memantau inventory itu di setiap SPBU berikut per jenisnya. Dan itu kita monitor secara real time online. Sehingga memastikan tidak ada kelangkaan. Untuk itu kepada masyarakat tidak perlu membeli yang berlebihan, secukupnya saja. Dan ada dua ini mungkin yang perlu perhatikan untuk mempercepat proses transaksinya, gunakan yang cashless. Ya, kalau menggunakan uang cash kan nanti harus ada pengembalian dan sebagainya, gunakan cashless. Yang kedua, jika ada kendala apapun bisa call ke call center 135. Ratusan masyarakat antusias mengantri demi tiket mudik gratis yang disediakan pemerintah Kota Medan. Tahun ini, Pemkot Medan menyediakan kuota sebanyak 6.000 tiket dengan 12 rute tujuan berbeda di Sumatera Utara. Ratusan masyarakat memadati kawasan Taman Ahmad Yani, tempat penukaran tiket program mudik gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Medan Senin pagi. Diketahui pemerintah Kota Medan sudah melakukan program mudik gratis selama 3 tahun berturut-turut.
pada tahun ini Pemkot Medan menyediakan 6.000 kuota mudik gratis. Waktu pengambilan tiket ini dimulai sejak tanggal 25 hingga 27 Maret 2024. Nantinya para pemudik akan diberangkatkan ke 12 rute berbeda di Sumatera Utara. Langkah untuk pengambilannya antri dulu, terus ambil antri baru dipanggil nanti nomor antriannya. Untuk pelayanannya alhamdulillah baik lah. Terus respon juga dan nggak ada yang pilih-pilih kasih gitu lah ya kata. Sementara untuk keberangkatan penumpang mudik gratis ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 April 2024 dan akan dilepas langsung oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.